Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membahas masalah di Yamaha RX King. Jadi di zaman now ini ya teman-teman, RX King ini lagi ngetren-trennya ya. Jadi di sini teman-teman, RX King banyak ya di kecamatan saya ini ya. Di desa saya juga banyak. Cuman di sini teman-teman, seperti biasa teman-teman di sini tuh mau mengupgrade dari kelistrikannya, sistem penerangan dan semuanya ya. Jadi di sini teman-teman jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara mengganti lampu depan RX King menggunakan yang LED ya teman-teman. Memang di sini sudah menggunakan LED teman-teman ya. Cuman di sini dia tidak menyambung atau dia tidak merubah dari arus AC ke DC teman-teman. Otomatis ya, kalau tidak dirubah dari AC ke DC itu, kalau lampu LED yang khusus menggunakan sistem DC ya, penerangan DC itu tidak akan menyala sempurna. Otomatis dia akan kedip atau sudah redup, sudah terang begitu ya, artinya kedip-kedip. Ya, sekarang kita tes teman-teman. Kelihatan atau penampakan yang tidak dirubah itu seperti apa ya. Jadi kita akan merubah dari arus AC ke DC teman-teman ya. Baik. Kita tes dulu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini lampunya itu kelap-kelip ya, kayak lampu di diskotik itu teman-teman. Di saat kita gas, nyalanya tidak kedip-kedip, tidak kedip ya, ini. Tapi logikanya, masa kita harus pakai motor itu dalam keadaan ngebut aja teman-teman ya. Jadi ini sekarang akan kita rubah ke sistem penerangan DC biar lebih stabil ya. Kata lainnya kita rubah yang dari sepul teman-teman. Kita rubah yang dari sepul itu melalui aki ya teman-teman. Jadi pull dari aki. Jadi itu lebih stabil dia jadinya. Lampunya lebih terang juga ya teman-teman. Sekarang kita buktikan ya seperti apa. Oh ya, saya teskan lagi biar teman-teman bisa lebih jelas melihat kalau yang sistem AC itu seperti apa ya. Jang, kameranya sini Jang. Ya, teman-teman ini bisa lihat ya di rolling door ini ya. Tuh. Jadi dia kelap-kelip teman-teman. Jadi ini akan kita rubah ke sistem AC atau kita rubah jalurnya melalui aki ya teman-teman. Sekarang kita buka dulu. Kita buka dulu batoknya ini. Oke. Jang. Buka Jang. Baik teman-teman. Ini batok yang sudah kita buka ya, seperti ini. Ternyata dia menggunakan di sini lampu LED yang pakai heatsink atau pendingin ya teman-teman, yang pakai kipas di sini. Ini bahkan bahaya sekali kalau kita nggak pakai sistem penerangan DC teman-teman. Karena apa? Dapat memperpendek umur lampu ini ya, balon ini. Karena harga balon ini juga mahal sekali teman-teman ya. Bisa sekitar 100-an ya lebih. Ini kalau yang model heatsink istilahnya begini ya. Jadi ini dia nggak pakai dari aki. Ciri-cirinya ya teman-teman. Pegang Jang. Ciri-cirinya kalau yang pakai aki atau sistem penerangan DC itu teman-teman, tanpa kita hidupkan mesin aja, lampu itu sudah bisa menyala teman-teman ya. Jadi ini lihat, saya hidupkan kunci kontak teman-teman. Lampunya tidak bisa menyala, padahal saklarnya sudah saya hidupkan ya di holder ini. Itu menandakan bahwa motor ini tidak menggunakan sistem penerangan DC. Sekarang kita akan rubah ya dari aki. Tes lem. Baik. Di sini teman-teman, bawa Jang. Ya. Di sini ya teman-teman, perhatikan di bagian jalur-jalur ini. Saya zoom ya biar lebih jelas. Ya. Di sini teman-teman banyak sekali kabel ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui teman-teman ya, mengetahui bahwa jalur aki atau
arus yang dari aki itu yang mana begitu ya. Caranya itu kita menggunakan lampu tes teman-teman, atau tes lamp seperti ini ya. Jadi cara membuat tes lamp ini banyak di video saya ya teman-teman, yang video-video saya yang lain, atau video short saya juga ada untuk cara pembuatan tes lamp ya. Jadi di sini teman-teman cara mengetesnya yaitu kita taruh kutub yang satu ini ke kutub negatif atau massa, dan satu ke kabel yang akan kita tes. Baik. Jadi di sini teman-teman caranya adalah kunci kontak kita on kan, lalu kita cari kabel yang menyala ya, yang keluar dari kunci kontak ya teman-teman. Kabel yang keluar dari kunci kontak di sini teman-teman adalah kabel yang ini teman-teman. Ada 1, 2, 3. Ada 3 warna di sini teman-teman ya. Ada 3 kabel yang keluar dari kunci kontak teman-teman di sini. Saya teskan ya. Ya, ini 1, 2, 3 teman-teman. Di sini ada 2 kabel yang menyala ya. Ada 2 kabel yang menyala di sini teman-teman. Satu ini massa ya. Dan satu ini yang masuk dari aki, dan yang satu lagi yang keluar dari kunci kontak. Arus 12 volt yang keluar dari kunci kontak. Caranya teman-teman, di sini ada 2 ya. Saya zoom biar lebih jelas teman-teman. Biar lebih jelas ya. Ya, saya dekatkan. Yang ini teman-teman ya. Ada 1, 2, 3. Ada 2 kabel yang menyala teman-teman di sini. Jadi kita tes sekarang. Kita matikan kunci kontak. Lalu kita tes lagi yang 2 kabel yang 2 ini teman-teman ya. Yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada 1 yang menyala sekarang, yang ini. Berarti yang 1 menyala ini tanpa menghidupkan kunci kontak teman-teman ya. Ini adalah arus yang masuk, arus 12 volt yang masuk ke kunci kontak. Jadi dia tidak berpengaruh walaupun kita hidup matikan kunci kontak seperti ini ya. Walaupun kita hidup matikan ya seperti ini, lampunya akan terus menyala. Itu menandakan bahwa ini adalah arus yang masuk. Berarti yang 1 ini teman-teman, yang 1 ini adalah yang keluar dari kunci kontak. Kita buktikan ya. Sekarang kita matikan kunci kontak. Saya matikan ini ya. Berarti lampunya mati. Itu menandakan bahwa ini adalah arus 12 volt yang keluar dari kunci kontak. Saya tes lagi, saya hidupkan, nyala, matikan, mati. Oke, sekarang teman-teman, jalur ini yang akan kita rubah ya. Kita rubah jalur ini ke holder kiri teman-teman, ke holder kiri atau ke saklar yang sebelah kiri ini teman-teman ya. Kita 12 volt yang keluar dari kunci kontak itu akan kita rubah masuk ke holder on off ini, holder kiri. Baik teman-teman, sekarang kita cari jalur yang dari kiprok teman-teman ya. Karena yang namanya arus AC itu harus melalui kiprok dulu teman-teman ya. Jadi kiprok itu sebagai penyetabil lah begitu ya, sebagai tahanan. Nah, jadi sekarang kita cek menggunakan tes lamp. Tapi karena dia dari kiprok teman-teman, harus kita hidupkan motornya. Tes hidupkan Jang. Hidupkan dulu motornya. Jadi yang warna tar dulu, matiin dulu. Warna untuk Yamaha itu teman-teman ya. Warna untuk sepul lampu Yamaha itu adalah kuning garis, kalau tidak salah kuning garis apa ya biasanya? Kuning garis merah ya. Kuning garis merah adalah warna dari sepul teman-teman. Kalau Honda itu kuning biasa ya. Oke, hidupin Jang. Sekarang kita lihat di sini teman-teman, yang dari kabel yang dari bawah ya, artinya dari belakang itu yang kita cek, yang menuju ke holder kiri. Jadi di sini teman-teman sudah saya temukan ya di sini. Cara memastikannya adalah teman-teman, cara memastikannya di saat kita hidupkan kita hidupkan atau matikan saklar yang di sini ya teman-teman. Walaupun kita hidup matikan di sini, dia tidak berpengaruh, artinya tetap menyala. Itu adalah ciri-ciri bahwa sepul, atau bahasa gampangnya ya, cari kabel yang warna kuning garis merah teman-teman, yang ini ya, kelihatan ya teman-teman di sini, yang kuning garis merah. Saya zoom ya biar lebih jelas. Kabel yang kuning garis merah ini teman-teman, ini kita putus, kita tidak fungsikan lagi ya teman-teman. Yang ini
kita putus. Lalu ini kita ganti dia teman-teman. Kita ganti menggunakan kabel yang dari aki. Tadi kabel yang dari aki itu teman-teman yang ini ya. Yang maksud saya kabel yang keluar, kabel 12 volt yang keluar dari kunci kontak. Yang ini teman-teman. Buktinya kita buktikan ya, kita hidupkan kunci kontak, ya dia menyala. Kita matikan kunci kontak juga ikut mati. Berarti ini adalah kabel yang keluar, kabel 12 volt yang keluar dari kunci kontak. Jadi kabel kita sambung dari yang ini. Ini cara gampangnya teman-teman ya, seperti ini. Jadi terserah teman-teman mau seperti apa boleh. Tapi ini biar teman-teman lebih cepat lah dulu ya. Artinya videonya nggak terlalu panjang, itu maksud saya teman-teman ya. Ya. Jadi ini teman-teman, sekarang sumber arusnya adalah aki atau 12 volt yang ini teman-teman. Ini adalah sumber arus. Kita tes. Nyala. Kita matikan kunci kontak, dia juga ikut mati. Ini akan kita sambung ke holder teman-teman. Ya, sekarang saya jelaskan ya. Aki atau 12 volt yang keluar dari aki ini teman-teman, ini pengganti kiprok ya. Ini pengganti kabel sepul dari yang keluar dari kiprok ya teman-teman. Sepul lampu yang keluar dari kiprok itu penggantinya. Jadi sekarang 12 volt sudah masuk ke holder kiri, yaitu saklar ini maksud saya teman-teman ya. Saklar yang di holder kiri ini. Oke, sekarang sudah menjadi 12 volt. Kita buktikan. Kita hidupkan kunci kontak. Kita hidupkan holder. Sekali lagi teman-teman. Saya hidupkan saklar. Lihat, lampunya menyala. Pegang Jang. Lampunya teman-teman sangat terang dan stabil, walaupun kita tidak gas motor, walaupun kita tidak hidupkan motor teman-teman. Lihat di rolling door saya ya, yang ini teman-teman. Sengaja saya tutup ini biar kelihatan jelas teman-teman. Jadi tanpa kita hidupkan mesinnya, saya matikan saklarnya. Ya. Lihat teman-teman. Sekarang stabil full 12 volt dia yang menyala dari headlamp ya. Yang menyala dari headlamp ini teman-teman sudah full 12 volt ya sekarang, atau headlamp atau lampu depan lah begitu ya bahasanya. Begitu juga ke lampu belakang teman-teman, akan menyala dengan sempurna. Kita lihat ya, dia akan menyala dengan sempurna teman-teman. Sekarang di sini setelah ini ya, kita tes lagi bawah lampu atas. Nah, bawah ya teman-teman ya. Nah tuh, ya sudah enak. Ini lampu jauh dekatnya ini teman-teman. Ini menandakan bahwa lampu atau sistem penerangan ini sudah full melalui aki, atau sudah kita rubah menggunakan jalur penerangan DC. Dan teman-teman bisa dengar ya di sini kipasnya sudah berputar. Yang ini itu tandanya pendinginnya berfungsi dengan sempurna. Oke teman-teman. Jadi cara perakitannya juga sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa nanti tulis di kolom komentar ya. Yang namanya juga kita manusia bisa salah dan lupa ya teman-teman. Jangan lupa, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasinya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.